warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat, hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan. Salawat, teriring salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga. Wa qila wa man ya'ba ya Rasulullah, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bertanya, siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Karena setiap orang pasti menginginkan surga. Memang ada orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW memberikan kaidahnya. Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Siapa yang dia taat kepadaku, taat dalam melaksanakan perintah-perintah Nabi dan larangan dan menjauhi larangannya, maka orang seperti itulah orang yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi siapa yang mendurhakaiku, kata Nabi, yang tidak taat kepadaku, maka itulah orang yang dikatakan enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang bagi para thalabatul ilm, para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, hadirnya kita saat ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dimudahkan langkah kaki dalam ketaatan kepada Allah, sejatinya adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seseorang, ikhwan. Ketika seseorang dimudahkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan nikmat, dimudahkan ikut ke dalam kajian, kemudian bisa berbakti kepada orang tua, laki-laki dimudahkan langkah kakinya menuju ke dalam beribadah di masjid, salat di masjid, maka sebetulnya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Manusia terdiri dari dua partikel, antara jasmani dan rohani. Dua-duanya penting, jasmani penting, rohani penting. Tetapi kalau ditanya skala prioritas, mana yang lebih penting di mata Allah, di mata Nabi-Nya, maka mana yang lebih penting, Pak, antara jasmani dan rohani, Pak? Rohani ya. Tapi apakah betul seperti itu? Karena realitanya orang ketika mereka merawat badannya, jasmaninya, skincare-nya misalnya, merawat wajahnya
dengan biaya yang tidak murah, maka banyak orang yang mampu melakukan itu. Tetapi apakah dia juga mampu mengeluarkan harta yang sama untuk kepentingan rohaninya atau tidak? Orang bodybuilding ya, bodybuilder, mereka menjaga fisiknya, menjaga makanannya, karbonya dijaga dan sebagainya gitu. Sit up-nya, push up-nya, olahraganya dia jaga. Tapi apakah dia juga mampu melangkahkan kakinya ke dalam masjid? Fisiknya kuat, tetapi mungkin masjid 5 meter, 10 meter dari rumahnya, apakah dia juga kuat melangkahkan kakinya ke sana? Maka apakah betul mereka mengatakan bahwa rohani lebih penting atau jasmani lebih penting? Tetapi orang-orang yang dimudahkan langkah kakinya untuk kepentingan rohaninya, dia datang hadir kajian, baca Al-Quran, kemudian juga dan ibadah-ibadah yang lain, maka apakah itu kenikmatan atau bukan, Pak? Kenikmatan, karena tidak sama antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik. Am hasibal ladzi najtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah pelaku dosa dan maksiat mereka menyangka dan mengira bahwa sama kehidupan dan kematian mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Apakah mereka menyangka sama? Kalau mereka mengira sama kehidupan dan kematiannya, sa'a ma yahkumun, amat buruk prasangka dan dugaan mereka, ikhwan. Maka mudah-mudahan bisa kita jaga keistiqomahan ini, bisa kita beribadah kepada Allah dengan maksimal sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di sepanjang kehidupan kita sampai sekarang, sudah berapa akad yang kita akad nikah ya? Sudah berapa akad nikah yang kita hadiri sebagai implementasi dari hak seorang muslim yang Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 6 hak seorang muslim. Yang pertama apa? 6 hak seorang muslim. Yang pertama apa? Ya, itu nomor berapa itu? Tapi nggak apa-apa, diacak juga nggak apa-apa. Salam. Pertama adalah salam. Yang kedua apa? Memenuhi undangan. Undangan makan, undangan pernikahan, undangan syukuran. Maka selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka wajib kita untuk menghadiri undangan-undangan tersebut. Ini hak seorang muslim. Nah, yang ketiga apa? Ketika minta nasihat, dinasehati. Yang keempat, ketika bersin, maka dia mengucapkan hamdalah, maka diucapkan atau didoakan yarhamukallah. Dan yang kelima, ketika sakit dijenguk. Dan yang keenam, ketika meninggal dunia maka diurusi jenazahnya. Maka inilah hak seorang muslim. Maka sudah berapa kali akad yang kita hadiri dalam kehidupan kita, Pak? Ketika kita datang di akad nikah tersebut, ketemu dengan ikhwan yang sedang berbahagia karena memulai bahtera rumah tangga. Biasanya ucapan orang ketika mendoakan keluarga tersebut, apa ucapannya? Apa? Apa yang diucapkan Nabi SAW, yang diajarkan Nabi kepada kita apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa yang diajarkan kepada kita, Pak. Maka ketika kita datang di pernikahan, kemudian kita mendoakan si pengantin, maka doakan dengan doa ini. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi engkau dalam kemudahan-kemudahan yang engkau dapatkan. Wa baraka alaika, dan semoga Allah berkahi juga engkau nantinya ketika engkau mendapati kesulitan-kesulitan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah selalu mempersatukan kalian, mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka ini doa yang luar biasa. Maka orang mungkin suka datang ke pernikahan dan ucapan apa? Semoga pernikahannya samawa ya Pak ya.
Apa itu samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Memang dari sisi tujuan sih memang iya, tapi dari sisi doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang tadi kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang dalam rumah tangganya ada hadir sakinah, mawaddah dan warahmah, apa perbedaan antara sakinah, mawaddah, warahmah? Sakinah artinya kita merasakan ketenangan dari pasangan kita. Kita di sampingnya tenang, sehingga kalau kita merasa tenang dengan dia, ketika kita punya problem, punya masalah, punya apapun, ketika bertemu dengan dia seakan-akan hilang masalah kita, Pak. Itu namanya tenang, Pak ya. Sakinah. Ada ketenangan dalam diri kita. Jangan sampai hati-hati malah justru rumah tangga menjadi sesuatu yang tidak menghadirkan ketenangan, sehingga banyak pasangan yang lebih memilih untuk jauh-jauh dari pasangannya, ikhwan. Maka ketika ada sakinah, ketenangan, yang kedua apa? Mawaddah. Apa mawaddah artinya? Cinta. Dan mawaddah ini artinya apa? Cinta yang muncul karena manfaat yang didapatkan. Kita punya anak dari istri, muncul cinta karena istri telah memberikan anak kepada kita. Kita cinta kepada istri karena apa? Karena dia membantu urusan rumah tangga kita, memenuhi kebutuhan kita, baik itu syahwat atau lainnya. Kemudian kita cinta kepada suami karena suami yang melindungi kita. Maka ada manfaat yang kita dapatkan dari kehadiran suami tersebut, dari pasangan tersebut. Maka muncullah mawaddah. Sedangkan rahmah, kasih sayang, ini adalah kasih sayang yang muncul tanpa ada dasar manfaat atau benefit sama sekali, kawan. Misal ketika misalnya istri sakit, kan manfaat yang kita dapatkan dari istri yang sakit tidak ada. Misalnya apa? Justru kita yang kerepotan karena kita harus mengurusinya. Mungkin sakitnya bertahun-tahun gitu kan. Justru kita repot karena kita mengurusi dia. Maka jika seandainya tidak ada rahmah dalam rumah tangga, hanya mementingkan mawaddah yang dia mendapatkan manfaat dari pasangannya, maka akan hancur. Maka harus muncul 3 hal ini, sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka ketika dalam pernikahan ada 3 hal ini, maka Masya Allah itu adalah surga dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang sering kita dengar ketika membahas tentang pernikahan. Ayat ke-21 surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari kalian pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, supaya kalian merasakan ketenangan darinya, dan Allah jadikan di antara kalian berdua kasih sayang, cinta, mawaddatan, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bertafakur. Maka ketika hadir sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan, maka inilah surga dunia. Kenapa? Karena bahagia yang berkepanjangan. Pernikahan itu bukan sebentar. Jadi kalau ketemu dengan pasangan yang cocok, pasangan yang sayang kepada kita, baik mawaddah dan warahmah, maka bahagia, Pak, karena panjang itunya, durasinya. Tetapi ketika bertemu dengan pasangan yang tidak menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah, mungkin kita sebut sebagai apa? Neraka dunia, karena penderitaan yang berkepanjangan. Maka selalu husnudzon kepada Allah yang pertama, dan yang kedua apa? Memang perlu memilih sebagaimana yang dipilihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik calon suami atau calon istri, kriterianya adalah kriteria yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pertemuan kita hari ini sedikit kita akan membahas tentang menuju keluarga sakinah, ya,
menuju keluarga sakinah antara teori dan praktek. Teori dan praktek harus ada, ikhwan ya. Teori yang baik tanpa dibarengi dengan praktek yang konsisten maka akan mandul. Sebaliknya juga, praktek yang konsisten tanpa dipondasiin dengan ilmu yang baik, teori yang mumpuni, maka juga akan tidak baik, tidak optimal. Maka dua-duanya harus ada, yaitu teori yang baik dan juga praktek yang konsisten. Dan yang pertama, jika ingin menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah pernikahan harus dibangun di atas ilmu. Jadi ilmu itu kan pondasi dari segala sesuatu. Siapa yang berkata al ilmu qoblal qawli wal amal, Pak? Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan sebelum berbuat. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut? Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berkata dan menuliskan dalam salah satu kitabnya judul yang berjudul Al-Ilmu Qoblal Qawli wal Amal. Ilmu itu harus ada sebelum berucap dan sebelum beramal. Ilmu menjadi pondasi dalam segala hal. Ya. Dalam sholat pondasinya ilmu. Dalam puasa pondasinya ilmu. Dalam misalnya sholat Jumat pondasinya ilmu, maka ilmui dulu. Sebelum melaksanakan sholat Jumat itu ilmui dulu. Jangan sampai orang datang Jumatan hanya sebatas melepaskan kewajiban tanpa ilmu di dalamnya. Sehingga yang terjadi apa? Hilang pahala Jumatannya. Kewajiban Jumatnya gugur tetapi pahalanya hilang karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Nabi mengatakan idza qulta li sahibika ansit yaumil jum'ah, kalau engkau mengucapkan kepada orang di sampingmu diam, nasihat gitu kan, dengan ucapan imam sedang berkhutbah, tiba-tiba kita mengucapkan kepada yang di samping diam ente, maka orang yang menasehati ini lago, hilang pahala Jumatnya, Pak. Padahal dalam rangka menasehati itu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Idza masal hasa faqad lago. Siapa yang dia bermain kerikil ketika imam sedang berkhutbah, maka dia telah lago, hilang pahala Jumatnya. Ya. Maka orang yang bermain handphone, bermain buletin, bermain peci, bermain karpet yang memalingkan dia dari khutbah Jumat, maka lago itu, Pak, hilang pahala Jumatnya. Gitu. Dalam hadis yang lain meskipun memang diperdebatkan kesahihannya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil habwah. Nabi melarang seseorang untuk duduk sambil memeluk lutut ketika imam sedang berkhutbah. Ya. Kalau Imam Nawawi yang mensahihkan hadis ini, beliau mengatakan karena posisi itu adalah posisi yang nyaman dia tertidur, Pak. Maka kalau kita misalnya menasihati orang ketika Jumatan itu dikatakan lago, pahalanya hilang. Kemudian kalau bermain kerikil pahalanya hilang, apalagi bagaimana dengan orang yang tertidur ketika Jumatan, Pak? Gitu. Maka ilmui dulu, jangan sampai ketika melaksanakan sholat Jumat hanya sebatas duduk hadir. Sudah duduk hadir. Sebagai seorang muslim saya datang Jumatan, duduk, kemudian tidur, kemudian bangun, sudah selesai. Hanya seperti itu. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khotib dia nggak dapatkan, atau mungkin ada anekdot yang mengatakan ini masjid alirannya apa? Kok saya nggak dengar khutbahnya? Ente nggak dengar khutbahnya dari awal ente tidur sampai akhir, gimana dengar khutbahnya gitu kan? Nah, maka ilmu itu menjadi pondasi dalam segala sesuatu. Maka dalam pernikahan, kalau mau pernikahannya itu sakinah, maka harus dibangun di atas ilmu. Nah, pertanyaannya, Bapak yang sudah puluhan tahun menikah sekarang, mungkin ada yang beberapa tahun, ada yang puluhan tahun. Dahulu ketika menikah, ilmunya cukup atau tidak, Pak? Cukup atau tidak? Ya gimana mau bahagia kalau ilmunya gak cukup misalnya? Nah, nyambil Ustadz, nyambil sambil nikah sambil belajar lah. Apakah seperti itu? Atau kalau misalnya datang ke perusahaan kemudian di interview kemudian ditanya ilmu apa yang kau dapatkan yang kau bisa gitu kan? Maka dia mengatakan saya mau belajar di sini, Pak. Saya belum paham ilmunya, cuman saya siap belajar. Kira-kira HRD mengatakan emang kita tempat belajar di sini ente, gitu kan?
Maka mereka lebih membutuhkan yang siap ilmunya matang gitu kan. Maka dalam pernikahan, maka ini mungkin menjadi nasihat bagi nanti anak-anak kita sebelum mereka belajar bisnis. Kan Umar bin Khattab kan mengatakan tidak boleh ada orang yang berjualan di pasar ini kecuali orang-orang yang sudah paham ilmu tentang perdagangan. Jangan sampai terjebak di riba, di menipu, khida dan sebagainya gitu kan. Maka sebelum anak kita berumah tangga pun juga ajarkan tentang ilmu-ilmunya, tentang hak dan kewajibannya sehingga nanti dia bisa paham gambaran besarnya bagaimana berumah tangga supaya menghadirkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tapi pertanyaannya, apakah seseorang yang ilmunya sudah cukup dalam rumah tangga bisa menghindarkan dia dari problem rumah tangga atau tidak, Pak? Misalnya ada orang ilmunya cukup, sudah belajar matang dia. Tapi setelah dia berumah tangga, apakah dengan modal ilmu tersebut memberikan jaminan bahwa nantinya nggak akan masalah dalam rumah tangga? Seperti itu atau bagaimana? Tidak ada jaminan. Terus kenapa kita harus belajar, Ustaz? Kenapa? Karena supaya menjadikan ilmu tersebut sebagai buku besar, panduan bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga. Maka semakin banyak ilmunya, akan semakin mudah dia melalui masalah-masalah tersebut. Tetapi ketika ilmu rumah tangganya dia sedikit, maka akan semakin memperkeruh masalah-masalah yang nantinya akan dihadapkan. Orang yang ilmunya paling mumpuni saja dalam rumah tangga masih punya masalah, Pak. Siapa orang yang paling mumpuni ilmunya dalam rumah tangga, siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi yang ilmunya sudah mumpuni dalam rumah tangga ini, beliau tidak menghadapi masalah-masalah rumah tangga, Pak? Menghadapi masalah rumah tangga, masalah kecemburuan istrinya, masalah ekonomi, beliau hadapi itu, gitu kan? Tapi dengan ilmu yang beliau miliki dan beliau ajarkan juga kepada istri-istrinya, mereka berhasil melewati masalah-masalah tersebut dengan baik. Dalam sebuah hadis disebutkan dari seorang yang bernama Urwah bin Zubair. Nabi SAW menghadapi problem rumah tangga dari masalah sisi ekonomi, Pak ya. Di sini kata Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair ini adalah anak daripada Az-Zubair bin Al-Awwam, tetapi Urwah ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang bertemu dengan Nabi adalah Abdullah bin Zubair, sehingga Abdullah bin Zubair dikatakan sebagai seorang sahabat. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, menikah dengan Asma bintu Abi Bakrin. Maka lahirlah anak-anak Abdullah, kemudian Mus'ab bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair. Dan Urwah bin Zubair ini tidak bertemu Nabi Muhammad SAW. Tapi Urwah ini dekat dengan bibinya. Siapa bibinya? Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Urwah ini belajar banyak dari Aisyah. Beliau ilmunya banyak ya. Makanya disebutkan kisah 4 anak muda yang berdoa di depan Ka'bah. Jadi 4 anak muda yang berteman karena Allah, mereka beribadah, dan 4 orang tersebut ya 3 adik kakak tadi, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan yang keempat adalah Abdul Malik bin Marwan. Maka 4 orang ini ketika duduk-duduk di depan Ka'bah setelah sholat di sana, maka salah satu mereka mengatakan, ini tempat yang mustajab, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka pun berdoa cita-cita mereka. Yang satu, Mus'ab berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya sebagai presiden di Irak gitu, pemimpin di sana. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, ya Allah sedangkan saya, jadikan saya sebagai khalifah di Hijaz yang menguasai Makkah dan Madinah. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan mengatakan, cita-cita kalian masih remeh-temeh. Kalau saya, ya Allah jadikanlah saya sebagai khalifah kaum muslimin dunia, artinya khalifah yang menguasai dunia ini gitu. Kemudian yang keempat, Urwah bin Zubair mengatakan, adapun saya ya Allah, jadikanlah saya seseorang yang menjadi rujukan ilmu agama orang gitu, yang menguasai Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW
wasallam. Akhirnya semua doa anak muda ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab pun menjadi presiden Irak, pemimpin Irak ketika itu, tetapi meninggal dunia dalam keadaan dikudeta oleh rakyatnya. Kemudian Abdullah bin Zubair pun juga sama menjadi khalifah pemimpin Makkah dan Madinah di Hijaz. Tetapi ternyata kan muncul fitnah, muncul seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang menyerang Mekah gitu kan, bahkan dia melempari Mekah dengan manjani ketika itu, sampai Abdullah bin Zubair pun akhirnya tertangkap, kalah oleh Hajjaj bin Yusuf dan dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi di masa-masa fitnah di zaman itu, Pak. Kemudian Abdul Malik bin Marwan benar-benar menjadi seorang khalifah gitu. Dan Urwah bin Zubair menjadi seorang ulama yang menjadi rujukan dalam masalah hadis gitu, dalam masalah-masalah apalagi berhubungan dengan rumah tangga, karena Urwah banyak berguru kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai bibinya. Maka kata Aisyah kepada Urwah bercerita, annaha qalat li Urwah, ya bena ukhti, wahai anak saudariku, wahai keponakanku, inna kunna lananzuru ilal hilali summal hilali salah satu ahillatin. Sesungguhnya kami dahulu, saya Nabi Muhammad SAW pernah melewati satu hilal, dua hilal, tiga hilal. Wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Dan ketika kami melewati tiga hilal tersebut, tiga hilal, tidak ada apapun yang bisa dimasak di rumah-rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada api yang menyala, tidak ada asap seperti itu. Karena apa? Tidak ada yang bisa dimasak di dalam rumah tangga Nabi SAW. Di sini kata Aisyah, fi abiyati Rasulillah, bukan di rumah Aisyah saja, tapi di rumah-rumah istri Nabi SAW. Selama 3 bulan tidak ada makanan yang dimasak, ikhwan. Lihat, saya dengar walau alam dari beberapa ikhwan katanya kebanyakan perceraian yang ada di kita sekarang saat ini kebanyakannya adalah faktor ekonomi. Banyak yang tidak tahan dengan ekonomi, kekurangan ekonomi, sehingga akhirnya apa? Banyak yang bercerai disebabkan karena ini. Wallahu a'lam bishawab, ikhwan. Nah, maka lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 bulan tidak ada yang bisa dimasak, Pak. Ya. Dan akhirnya Urwah bin Zubair penasaran, maka yu'ishukum. Kemudian bibi, apa yang membuat kalian bertahan selama 3 bulan tersebut? Maka Aisyah mengatakan al-aswadan, at-tamru wal ma, yaitu yang membuat kami bertahan selama 3 bulan itu adalah kurma dan air putih. Bayangkan, kurma dan air putih. Apakah pernah kita merasakan problem rumah tangga seperti ini, Pak? Sampai 3 bulan tidak ada makanan yang bisa dimasak di rumah gitu. Makanannya sama setiap harinya selama 3 bulan misalnya. Dan Nabi SAW makannya cuma kurma dan air putih. Padahal beliau orang yang paling mumpuni ilmu rumah tangganya, gitu kan? Maka kita juga sering makan kurma, alhamdulillah, apalagi saat-saat Ramadan gitu. Kurma banyak, tetapi temannya kurma apa? Gorengan. Kemudian apalagi? Kemudian lontong dan sebagainya dengan jenis-jenisnya. Kemudian es campur, es teh manis, kemudian es kelapa. Oh, kita temennya banyak. Padahal bahkan mungkin kurmanya itu kalah sama gorengan ya. Yang terjadi apa? Ketika dihadirkan kurma, mungkin kurma sebagai syaratnya doang. Satu, dia makan, katanya ganjil, yang penting ganjil kali satu. Maka setelah itu baru gorengannya dia serang. Bahkan tidak sedikit di masjid itu yang ngamanin gorengannya dulu sebelum kurma itu, Pak. Karena kenapa? Ya, kurma kalau kita fokus di kurma, kita makan kurma, gorengan sudah diambil semua sama orang gitu kan. Tapi intinya apa? Di sini lihat. Bayangkan kita kalau kita punya makanan cuma satu menu dalam 3 bulan setiap hari, coba, Pak. Mungkin kalau kurma kita nggak akan kenyang ya. Kita nggak biasa dengan kurma itu. Apalagi kan kalau kurma Nabi kan ajwa, Pak ya. Ajwa kurma Nabi, kurma Madinah itu ajwa kan, kurma mahal memang.
7 biji saja nggak bisa bikin kenyang kita itu. Tapi beda dengan kurma yang jenisnya yang lain, sukari mungkin. Kalau sukari agak manis dia, gulanya agak terasa. Tapi kalau ajwa itu gulanya nggak terlalu terasa. Nah, kalau kita misalnya naikin tingkatnya, jangan kurma lah, misalnya nasi uduk misalnya, pagi uduk, siang uduk, sore uduk, masih bertahan nggak 1 hari Pak? Masih enak 1 hari mungkin. Hari kedua uduk lagi, siang uduk lagi, sore uduk lagi, masih bertahan? Masih bersyukur? Mungkin. Hari ketiga uduk lagi, uduk lagi, uduk lagi. Keempat sampai 3 bulan uduk terus, gimana Pak rasanya Pak? Mungkin protes kali ya. Maka itu lihat bagaimana masalah ekonomi yang pernah dihadapi Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah dengan masalah ini Aisyah menggugat Nabi SAW cerai? Apakah istri yang lain seperti Hafsah juga menggugat Nabi SAW cerai? Enggak ada. Kenapa? Karena mereka punya buku besar panduannya ketika menghadapi masalah. Apa itu? Itu ilmu. Pernikahan mereka dibangun di atas ilmu yang mumpuni, ilmu yang cukup, ikhwan. Maka poin yang pertama yang harus kita lakukan dalam rumah tangga apa? Maka berilmu. Maka yang tadi kita mengatakan sebelum menikah dahulu kita ilmunya belum cukup, maka solusinya apa? Nikah lagi Pak? Masalah bukan solusi itu. tapi cari ilmunya dengan cara ngaji. Maka yang perlu ngaji dalam rumah tangga itu siapa? Suami perlu ngaji biar paham hak dan kewajibannya, istri perlu ngaji juga sama, bahwa kemudian anak-anak pun juga perlu ngaji supaya dia paham bagaimana hak dan kewajiban dirinya ataupun juga hak orang tua dari dirinya, ikhwan. Maka gabungkan 3 hal tersebut, semua member, semua keluarga, orang tua, anak itu wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang rumah tangga supaya menghadirkan keluarga yang bahagia. Kemudian yang kedua, poin yang bisa kita pegang untuk menuju keluarga yang sakinah adalah apa? Membangun keluarga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ngelihat kan tadi arti daripada sakinah kan ketenangan ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang ada kalimat sakinahnya, maka kita dapatkan beberapa ayat. Banyak di surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Artinya, dialah Allah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka itu bertambah. Ayat yang ke-18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah telah ridho kepada orang-orang beriman, para sahabat di sini yang jumlahnya 1.400 sahabat, ketika mereka membaiat engkau wahai Nabi di bawah sebuah pohon besar, dan Allah mengetahui hati-hati mereka dan Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Kemudian juga Al-Fath, masih surat yang sama, ayat yang ke-26 Allah berfirman, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Maka Allah turunkan ketenangannya kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita ambil kesimpulan apa Pak? Bahwa yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ketenangan harus ngapain dengan Allah? Harus dekat dengan Allah. Ya gimana kita mau meminta ketenangan kepada Allah? Zat yang menurunkan ketenangan kan itu adalah Allah Subhanahu wa taala kan. Maka kalau kita mau mendapatkan ketenangan tersebut, maka kita harus dekat dengan Allah. Ya gimana dapat ketenangan kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti ketenangan yang didapatkan oleh seseorang yang orang tersebut jauh dari Allah bukan ketenangan yang hakiki, tetapi ketenangan yang semu mereka, Pak. Maka kalau kita mau dekat dengan Allah, caranya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat
seorang ulama yang bernama Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan apa? Kanatil ulama idza iltaqau tawasau bihadhil kalimah. Para ulama, orang-orang berilmu ya, para ulama, ketika mereka bertemu satu sama lain, maka mereka selalu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka ketemu, ngobrol, ujung-ujungnya apa? Saling menasehati. Mudah-mudahan kita istiqomah, jaga perintah, jauhi larangan, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu. Kehidupan cuma sesaat. Pokoknya kalimat-kalimat seperti ini berputar di antara mereka, Pak. Para ulama ketika bertemu, masya Allah, luar biasa. Maka ikhwan, kalau antum punya teman yang seperti itu, yang mengingatkan kita kebaikan, luar biasa. Nikmat punya teman seperti itu. Jangan justru jauh dari orang-orang seperti itu. Ya, jangan menjadi orang-orang yang nanti dicela oleh para malaikat. Ketika nanti orang-orang dimasukkan ke dalam neraka, maka malaikat mencela mereka dengan mengucapkan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah dahulu telah datang rasul-rasul kepada kalian, para pewaris rasul, para ulama, dan juga ustadz-ustadz, dan juga orang-orang yang menasihati kalian? Bukankah telah datang peringatan kepada kalian, membacakan ayat-ayat Allah, ini halal, ini haram, ini wajib? Bukankah sudah kalian dapatkan informasinya? Gitu. Kemudian dan juga mereka memperingatkan tentang hari ini, tentang hari kiamat, hari pembalasan, gitu kan. Maka kalau ada teman yang mengingatkan kita tentang akhirat, maka beruntung kita punya teman seperti itu, ya. Maka lihat ketika ketika mereka penduduk neraka meminta kepada malaikat Malik supaya mereka mati, gitu. Mereka mengatakan, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, sampaikan kepada Rabbmu supaya Allah mematikan kami saja. Mereka mengadukan itu kepada malaikat Malik karena sudah luar biasa siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat Malik tidak mengubris mereka. 1000 tahun setelah mereka meminta itu, maka malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun, kalian tinggal di sini selamanya. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami dahulu datang dengan kebenaran, dengan ilmu, dengan nasihat kepada kalian. Rasul sudah datang kepada kalian dengan nasihat-nasihat. Orang-orang sudah datang kepada kalian menasihati kalian, tetapi kebanyakan kalian tidak senang untuk dinasihati. Maka yang terjadi, rasakanlah, tinggal kalian di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para ulama tadi ketika bertemu, nasihat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi apa? Wa idza ghabu kataba biha ba'duhum ila ba'd. Kalau mereka tidak bertemu satu sama lain, mereka berwasiat dengan tulisan. Dan salah satu nasihat di tulisan tersebut, mereka mengatakan apa? Annahu man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Artinya apa? Siapa yang dia memperbaiki sarirahnya, memperbaiki rahasia-rahasianya, menjaga hubungan dia dengan Allah di kesendirian dia. Maksudnya gitu. Orang bisa bertakwa ketika dilihat oleh mata orang. Ketika di samping di keramaian dia bisa bertakwa kepada Allah, tapi dalam kesendirian susah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat orang bisa saja salatnya khusyuk, takbirnya Masya Allah. Tapi ketika dalam kesendirian belum tentu kadarnya itu sama seperti ketika dilihat oleh orang. Maka di sini nasihat mereka satu sama lain apa? Mereka mengatakan, siapa yang dia memperbaiki kesendiriannya, hubungan antara dia dengan Allahnya baik, maka Allah akan memperbaiki hal yang zahir darinya, Pak. Hal yang nampak, yang zahir darinya Allah akan perbaiki. Maka boleh jadi ketika ada orang zahirnya bermasalah, Allah bongkar aib-aibnya, boleh jadi karena hubungan dengan Allahnya pun juga tidak baik. Gitu. Kemudian nasihat selanjutnya apa? Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Dan siapa yang dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Maka boleh jadi ketika ada seseorang hubungannya dengan istrinya tidak baik setelah bertahun-tahun di rumah tangga, boleh jadi karena ada kebocoran dari hubungan dia dengan Allahnya juga tidak baik, ikhwan. Nah, maka Allah
Zat yang menggabungkan hati seseorang. Suami istri itu bergabung hatinya, siapa yang menggabungkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan dalam surat apa? Surat Al-Anfal 63, Allah berfirman, "Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mentaklif, menggabungkan hati-hati kalian. Wahai Muhammad, jika seandainya engkau menginfakkan semua kemewahan dunia yang ada di dunia ini supaya engkau bisa menggabungkan hati manusia, maka tidak mampu engkau lakukan itu. Karena kenapa? Yang menggabungkan hati seseorang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati kita ingin nyantol dengan istri kita, bahagia kita dengan mereka, maka dekat dengan Allah, karena Allah yang menggabungkan hati kita berdua, ikhwan. Kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ya. Zaman yang luar biasa fitnahnya. Kita punya teman yang selalu membersamai kita, kemanapun teman tersebut selalu bersama kita. Manfaatnya ada, tapi madaratnya juga banyak. Apalagi yang memegangnya bukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hal tersebut, Pak? Teman tersebut apa, Pak? Gadgetnya, handphone, gadget selalu membersamai kita. Ada orang-orang dengan gadgetnya dia bermaksiat, nyicil dosa dia. Matanya tidak dijaga, lihat yang diharamkan. Orang nonton hal-hal yang diharamkan, nonton video-video yang memang berbau seksual. Maka orang mudah mengaksesnya di zaman sekarang. Nyicil dosa, pagi lihat, dicicil dosanya, pagi dia buka, kemudian sejam kemudian dia buka lagi, lihat foto-foto wanita-wanita yang misalnya cantik, seksi. Bahkan mungkin tidak sedikit yang mereka nonton drama Koreanya, Hollywoodnya, Bollywoodnya. Istri asik dengan tontonan seperti itu dan misalnya lain sebagainya. Maka bagaimana rumah tangga mau bahagia kalau seandainya hubungan dengan Allah saja tidak baik? Karena Allah yang menurunkan ketenangan. Maka kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, maka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Poin yang perlu kita pahami, Pak, bahwa yang namanya kebahagiaan itu sejalan dengan apa? Sejalan dengan ketakwaan ya. Ketakwaan itu berjalan lurus dengan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang bertakwa, insya Allah dia bahagia. Tapi kalau ada orang tidak bertakwa, maka Allah berikan jaminan orang tersebut tidak akan bahagia. Kebahagiaannya kebahagiaan yang skenario doang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Surat Thaha ayat 124, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang dia berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Lihat, Allah mengatakan seperti itu. Siapa yang dia berpaling dari peringatanku, hukum sudah Allah tegakkan, wajib, mana yang wajib, mana yang haram sudah ada, hukum jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram itu jelas. Sudah. Tapi ketika orang dinasehati, maka dia berpaling, menolehkan matanya, menolehkan wajahnya, berpaling, tidak mau dia. Tidak mau mendekati hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah berikan jaminan, maka bagi orang yang seperti itu kehidupan yang sempit. Boleh jadi ada orang duitnya banyak, Pak. Aset-asetnya banyak dia. Tetapi hidupnya penuh dengan masalah. Mungkin duitnya banyak ngalir di rekeningnya, setiap bulannya ngalir, tapi dengan istrinya dia bermasalah, punya anak bermasalah, dan masalah-masalah yang lain. Kenapa? Karena Allah berikan jaminan orang-orang seperti itu tidak akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Allah berikan jaminan. Orang bisa saja membuat skenario tersenyum di depan kita, Pak. Orang kafir bisa menunjukkan senyum kepada kita. Orang-orang pelaku maksiat bisa menunjukkan senyumnya kepada kita. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar ucapannya. Kita beriman kepada Allah. Kita lebih mengimani mana? Senyuman mereka yang pelaku maksiat atau ucapan Allah yang mengatakan bahwa Allah menjamin bahwa mereka tidak akan merasakan kebahagiaan yang sejati, Pak. Maka sekali lagi, yang namanya kebahagiaan dia
berjalan lurus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin bahagia dalam rumah tangga, dalam hal yang selain sebagainya, maka poinnya apa? Harus dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Poin yang ketiga, Pak. Poin pertama, rumah tangga dibangun di atas ilmu. Yang kedua, rumah tangga dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Yaitu suami menjalankan kewajibannya dengan baik, istri pun juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Ini poin yang perlu dipraktekkan dari ilmu ini, Pak. Pahami gini, Pak. Durasi dalam berumah tangga itu durasinya tidak sebentar ya, panjang. Orang mungkin ketika sholat dalam satu hari sholat berapa kali? 5, mungkin berapa jam? Mungkin misalnya 1,5 jam gabungan semua sholat tersebut. Sedekah, orang sedekah dalam seminggu berapa kali? Orang sedekah dalam sebulan berapa kali? Mungkin orang puasa dalam 1 minggu berapa kali? Dalam 1 bulan berapa kali? Tapi ketika kita beribadah dalam rumah tangga, yang Nabi mengatakan apa? Bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kalian, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Kemudian Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka bergaulah dengan istri kalian dengan cara yang baik. Sehingga dalam rumah tangga, ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam rumah tangga, membuka tabir pintu surga paling besar, Pak. Argo pahala yang kita dapatkan dalam rumah tangga itu banyak itu. Ya. Ketika kita bermuamalah dengan istri dengan cara yang baik, itu pahala mengalir itu, Pak. Berapa jam sih kita bertemu dengan istri setiap hari, Pak? Apakah sama seperti kita melaksanakan sholat cuma sejam setengah gitu? Ya mungkin ada orang kerja Ustaz dari pagi sampai sore, tapi kan dia malam bertemu panjang juga. Artinya apa? Kesempatan untuk mendapatkan pahala dari hubungan dia dengan pasangannya itu banyak, ikhwan. Maka ketika suami menjalankan kewajibannya, itu pahala yang mengalir. Seperti nafkah misalnya, Nabi mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar engkau berikan kepada miskin, 1 dinar engkau berikan kepada budak untuk membebaskan dirinya, dan 1 dinar engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkahnya, maka yang paling besar pahalanya apa? 1 dinar yang engkau berikan kepada siapa? Kepada keluarga. Maka ketika seorang suami memberikan nafkah harian kepada istrinya, itu pahala mengalir itu, Pak. Maka kata Syekh Utsaimin, beliau sering mengkoreksi ini, bahwa kebanyakan orang ketika beramal sunnah merasa sedang berbuat. Ketika dia sedang bersedekah sunnah, ngasih ke anak yatim, ngasih ke masjid, misalnya ngasih beramal, berinfak, merasa dirinya sedang beramal kan? Bahagia karena mampu beramal. Tapi ketika dia memberikan infak kepada istrinya, apakah perasaan itu juga muncul atau tidak? Bahwa dirinya sedang beramal dengan amalan yang besar, Pak. Muncul atau tidak? Ketika tidak ada muncul perasaan seperti itu, bahaya, itu payah. Gitu. Kenapa? Karena yang paling besar pahalanya bagi seorang suami bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, gitu. Ketika memberikan SPP untuk anaknya, itu pahala besar. Mungkin kita dapat gaji sebulan sekian, ternyata ketika list tiap bulannya itu SPP anak pertama, anak kedua, anak ketiga, uangnya habis lagi. Paham ya, Pak? Semuanya ada pahala yang besar yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga kita, Pak. Tapi kadang ada perasaan senang atau tidak, Pak? Gitu. Tapi ketika kita mampu ngasih SPP ke anak yatim ada sekolah nggak bayar, biar saya bayar SPP-nya. Ada perasaan bahagia gak mampu untuk memberikan SPP anak yatim tersebut, Pak? Tapi kenapa ketika memberikan nafkah kepada keluarga tidak ada perasaan seperti ini? Hati-hati itu. Karena kenapa? Amalan wajib pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Gitu. Maka orang yang paling berhak mendapatkan baiknya kita siapa? Keluarga kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau seandainya kita mampu untuk mentraktir tetangga kita, teman-teman ngaji kita, bawa makanan, mereka jajan di warung,
Seharusnya kita lebih mudah untuk mentraktir istri-istri kita, Pak. Untuk membawa anak-anak kita di luar makan. Itu harusnya seperti itu. Kalau seandainya kita mudah memaafkan kesalahan tetangga kita, kesalahan teman-teman kerja kita, maka harusnya kita lebih mudah memaafkan kesalahan istri kita, gitu kan. Kalau kita mudah untuk memberikan hadiah kepada teman-teman kita, seharusnya lebih mudah untuk memberikan hadiah kepada pasangan kita, harusnya seperti itu. Maka bayangkan gini, bayangkan skema gini, Pak. Kita akan menjadi seseorang yang dilupakan oleh orang lain. Kecuali kalau umur kita berkah ya. Kita dikenang oleh orang. Para ulama telah meninggalkan kita ratusan tahun yang lalu. Imam Nawawi meninggalkan kita sudah berapa abad yang lalu. Tapi namanya dikenang, ilmunya berkah, karangannya banyak, diaji. Berapa orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena Riyadhus Shalihin, karena Sahih Muslim, karena Arba'in Nawawi, banyak seperti itu. Sebenarnya posisi kita, apa yang bisa kita ambil di kehidupan ini? Nama kita mungkin terkenang sesaat, setelah itu lupa orang dengan kita. Bayangkan, ketika kita meninggal dunia, ikhwan, siapa orang yang akan mengenang kita? Kita ketika bertemu dengan bos, ketika bertemu dengan teman-teman, kita jaga ucapan kita, tingkah laku kita, supaya tidak menyinggung bos kita dan membuat marah bos kita. Ucapannya dijaga. Ketika ketemu sama teman-teman, maka ngobrol asik sampai ngalor ngidul, Pak ya. Makanya kalau sama teman bisa ngobrol sampai ngalor ngidul, sama istri ngobrol harusnya bisa ngalor ngidul ngetan ngulon, Pak. Harusnya gitu. Maka sama istri nggak asik ngobrolnya, sama temannya asik ngobrolnya itu. Kan disebutkan dalam hadis apa? Bahwa ada hadis, Imam Bukhari menyebutkan hadis as-sahru fi talabil ilmi, yaitu orang-orang yang begadang menuntut ilmu, gitu kan. Dan ternyata Imam Bukhari memasukkan satu hadis bahwa Nabi SAW di bab tersebut beliau ngobrol dengan istrinya. Lah, kok ngobrol bersama istri di malam hari beliau masukkan di dalam bab begadang dalam menuntut ilmu? Karena sebagaimana orang di malam hari dia begadang, mentolaah ilmu, murojaah ilmu, gitu kan, membaca ilmu, mendapatkan pahala, sama seperti ketika seorang suami ngobrol dengan istrinya di malam hari, itu mendapatkan pahala seperti orang menuntut ilmu. Itu Imam Bukhari mengkiaskan seperti itu, Ikhwan. Gitu. Makanya tadi kalau sama teman bisa ngalor ngidul kalau ngobrol, maka sama istri harus ngalor ngidul, ngetan ngulon semuanya, gitu kan. Nah, kemudian sama teman-teman di WhatsApp, di grup, dia pun asik gitu ketika ngobrol di sana, Pak. Coba bayangkan skema ketika kita meninggal dunia, ikhwan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bos yang selama ini kita hormati, yang kita jaga ucapan kita, tingkah laku kita supaya tidak menyinggung dia, apa yang akan terjadi dengan dia? Datang kepada kita? Oke lah, datang, mengucapkan turut belasungkawa, ngasih mungkin sebagai ihsannya dia, ngasih sedikit bantuan kepada keluarga. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Dia melupakan kita. Teman-teman yang ngobrol dengan kita, ngalor ngidul dengan kita, apa yang terjadi, Pak? Mungkin dia mengingat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tetapi setelah itu mereka melupakan kita. Bahkan ada orang yang setelah meninggal dunia pun masih digibah keburukan-keburukannya, dibongkar keburukan-keburukannya gitu. Bahkan teman-teman di grup media sosial yang ketika kita lagi ngobrol, dapat pesan langsung kita buka, ya, pesan di grup langsung kita buka. Apalagi dengan orang yang asik gitu kan, orang asik di grup, ini orangnya asik nih, kalau ngirim sesuatu pasti yang senang-senang aja gitu kan. Maka ketika kita dapat pesan di WhatsApp, begitu buru-burunya tangan kita ingin gatal membuka pesan tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pesan-pesannya melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan pesan-pesan Allah. Apakah kita juga sama sikapnya seperti kita pengen greget buka grup gitu dan sebagainya gitu. Maka lihat apa yang akan terjadi, kita meninggal dunia, maka teman-teman di grup apa yang terjadi? Oh, ini si fulan sudah meninggal dunia, nomornya sudah enggak ada. Apa yang terjadi? Delete, hapus. Terus siapa yang mengenang kita, ikhwan? Siapa? Anak kita, istri kita. Antum di luar bagaikan kelinci yang manis, di dalam rumah bagaikan singa yang ganas. Kepada orang antum bisa naktir makan,
kepada orang antum ngomongnya baik, di rumah ngomong kasar sama istri, sama anak, kemudian tidak berbuat baik kepada mereka, ya gimana? Maka ikhwan, kalau mau berhubungan, memiliki hubungan yang baik dalam rumah tangga, jalankan kewajibannya dengan benar. Seorang suami, seorang istri, tidak ada orang yang paling berhak mendapatkan baiknya kita kecuali keluarga kita. Suami berikan kebaikan yang maksimal kepada istrinya, istrinya berikan khidmah yang maksimal kepada suaminya gitu. Maka dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan apa? Kepada ibu-ibu ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Jika seandainya engkau wahai wanita, wahai ibu-ibu, bisa menjaga salat 5 waktunya dengan baik, wallahu alam kenapa ditekankan di sini ya, karena para wanita ada masa-masanya mereka tidak sholat. Kadang mereka jadikan masa-masa tersebut sebagai alasan yang dusta. Ketika disuruh sholat sedang ada halangan padahal tidak misalnya. Atau misalnya mereka-mereka yang tidak paham bagaimana masak bersih dan lain sebagainya dalam masalah haid ya. Maka Nabi menekankan di sini bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan baik. Tadi ketika ada seorang wanita haid di jam misalnya jam 12:30, ini waktu zuhur ya, 12:30 dia baru haid, ternyata maka ketika nanti dia masa bersih, dia wajib untuk mengqadha zuhur yang dia lewatkan, ikhwan. Paham enggak yang kasus seperti ini ibu-ibu nih? Gitu. Karena kenapa dia wajib mengqadha? Karena dia punya spare waktu, seharusnya dia melaksanakan salat di awal waktu. Gitu. Harusnya dia melaksanakan salat di sana di awal waktu, tetapi karena dia mengundur waktunya, maka ya sudah, dia pun tidak berdosa sebetulnya, tidak berdosa. Artinya dia haid qadarullah ya, dia tidak bisa melawan itu. Tetapi nanti ketika masa bersih, dia punya hutang mengqadha salat duhur ini. Takutnya yang seperti ini wanita nggak paham nih Pak. Maka di sini Nabi menekankan apa? Kalau seorang wanita menjaga salat 5 waktunya dengan baik, wa shamat syahraha, dan juga menjaga kewajiban Ramadannya dengan baik, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga harga kesuciannya, wa ata'at zauj. Seorang istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu. Kemudian Nabi mengatakan, ada di ba'nin anti, apakah engkau punya suami wahai ibu? Maka dia mengatakan, na'am ya Rasulullah. Bagaimana engkau dengannya? Kata ibu tersebut, saya berusaha berkhidmah dengan maksimal kepadanya. Maka Nabi mengatakan, unzuri aina anti minhu, lihatlah di mana posisimu di mata suamimu, fa innahu qad yakunu jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surgamu, bisa menjadi nerakamu. Karena dalam aturan syariat, ketika akad sudah selesai dan sah terjadi, maka seorang istri, seorang wanita, surganya berpindah dari orang tuanya menuju kepada keriduan suaminya. Ini aturan syariat seperti itu. Allah alam, hikmah di balik itunya wallahu alam seperti apa, Allah alam. Cuman memang berpindah surga dan nerakanya kepada keriduan seorang suami. Mungkin Allah alam, saya hidup dibiayai oleh anak saya, dibiayai oleh ibu saya, bapak saya. Masa setelah saya siap matang, masa berpindah kepada suaminya itu orang lain yang tidak punya ahli dalam membesarkan saya. Maka Allah alam seperti apa. Mungkin kalau dihitung-hitung, engkau bersama orang tuamu berapa tahun itu saja? 25 tahun misalnya. Bersama suamimu berapa tahun? Ya tergantung umur Ustaz ya, nggak paham kan. Tapi yang sudah terjadi misalnya berapa? Ada yang 40 tahun bersama suaminya, ada yang sampai 50 tahun bersama suami gitu kan. Maka kalau dibanding-banding mana yang lebih banyak mengurus engkau gitu kan. Kalau ini mungkin hanya sebatas pembelaan saja, cuman intinya secara agama ketika akad itu sah terjadi, maka berpindahlah
surganya istri itu, surganya wanita itu kepada kedua seorang suaminya. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi ya, pertama bangun rumah tangga di atas ilmu, yang kedua di atas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa? Menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan maksimal sebaik mungkin. Dan yang mungkin keempat terakhir, bersabar dalam kekurangan pasangan dalam rumah tangga. Kesempurnaan itu tidak ada di dunia. Kesempurnaan cuma ada di mana? Di mana kesempurnaannya? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak ada yang sempurna. Mobil tidak ada yang sempurna, makanan tidak ada yang sempurna, minuman tidak ada yang sempurna, kemudian ustadz tidak ada yang sempurna, jemaah tidak ada yang sempurna, kemudian suami tidak ada yang sempurna, istri tidak ada yang sempurna. Sebagaimana kita bukan malaikat, seorang suami, istri pun juga bukan seorang bidadari. Sebagaimana kita punya kesalahan, maka istri pun juga punya kesalahan. Maka bersabar di atas ketidaksempurnaan pasangan kita masing-masing. Karena yang namanya sempurna itu ada di surga, bidadari yang sempurna itu. Ada kisah ada anak muda curhat kepada Syekh bin Baz ya, tentang istrinya dan dia menceraikan istrinya. Ketika ditanya apa alasanmu menceraikan istrimu, ternyata masalah ringan. Maka Syekh bin Baz mengatakan apa? Akhi, hurun ain fil jannah. Wah, bidadari itu adanya di mana? Surga. Tidak ada bidadari di dunia. Tidak ada bidadari di atas sekian, misalnya tidak ada bidadari pondok gede, misalnya tidak ada. Bidadari itu adanya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersabarlah di atas kekurangan pasangan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minhu khuluqan radiya minhu khuluqan akhar. Seorang suami tidak boleh apa? Membenci istrinya. Kalau dia tidak menyenangi satu perangai di istrinya, boleh jadi dia menyukai perangai-perangai yang lain. Sama juga seperti ibu-ibu juga sama. Nabi mengatakan apa kepada ibu-ibu, ittaqina, wahai para wanita, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah seorang wanita, seorang istri. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kenikmatan suami, kenikmatan yang diberikan kepada suami, dan juga banyak melupakan kebaikan-kebaikan. Istilahnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun kehidupannya dan membuat satu kesalahan, maka wanita akan mengatakan, sesungguhnya engkau tidak pernah berbuat baik kepada saya. Terhadap kekurangan dan kesalahan suami, dia hafal dengan kuat. Mungkin dia, Mas, engkau di tahun 2018 pernah giniin saya, Mas. Engkau 2020 pernah kita hubungan rumah orang tua saya, engkau pernah giniin saya, Mas. Wow, pokoknya dia hafal kesalahan-kesalahan suaminya, tetapi kebaikan-kebaikannya dia lupakan. Itu suami kita. Maka ikhwatal iman, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka benarkanlah ketidaksempurnaan ataupun juga kesalahan-kesalahan yang dimiliki pasangan kita dalam lautan kebaikan-kebaikan yang pasti dimiliki oleh pasangan kita masing-masing. Maka bersabarlah di atas hal tersebut. Maka bergenggaman tangan di dalam ketidaksempurnaan kita menuju kepada apa? Menuju kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita jelaskan di pertemuan kita hari ini, karena ini sebenarnya masih banyak, cuman waktu kita terbatas. Maka 4 hal ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita review, jadi menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Poin yang pertama apa? Rumah tangga dibangun di atas ilmu. Yang kedua, dibangun di atas ketakwaan. Yang ketiga, menjalankan kewajiban masing-masing dengan maksimal. Dan yang keempat adalah bersabar di atas kekurangan pasangan kita, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, tadi dikata ada pertanyaan? Waktu itu sudah lewat.
Nah, mungkin kita cukupkan sampai sekian, sampai sini. Tapi kita ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.